Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan, ketika kami datang di altar-Mu, kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya sesuatu pasti akan terjadi. Kami percaya akan mujizat Tuhan, kami percaya akan kuasa Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami meskipun menghadapi masa-masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya bahwa pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Meskipun ibadah kami secara online, tetapi kami percaya akan kemahadiran Tuhan. Dan kemahadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan. Kami percaya Tuhan, oleh lokasi atau apapun. Kami percaya perlindungan Tuhan, hadirat Tuhan dirasakan oleh kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Kami buka hati kami, pikiran kami, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biar kebenaran firman Tuhan ditanamkan boleh sungguh-sungguh masuk dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami. Dan kuasa Roh Kudus mengurapi dan menyertai hamba-Mu, dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini merupakan hari yang berbahagia, di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan, di mana kita bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak terima seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan Allah yang layak, di mana kita bisa mempersembahkan seluruh keberadaan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Nah, bulan Mei ini kita memang akan terus mempelajari tentang influence. Bulan ini kita mempelajari tentang influence atau pengaruh. Dan minggu ini, hari ini kita akan membahas tentang garam yang asin. Tema kita adalah garam yang asin. Berbicara tentang garam, kita pasti acuan kita apa yang Yesus khotbahkan, apa yang Yesus sampaikan di bukit, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Matius 5 ayat yang ke-13. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau kita baca secara teliti, Yesus mengatakan jika garam itu menjadi tawar. Emang garam bisa menjadi tawar? Mari kita lihat berikut ini. Nah, ada seorang teolog yang bernama William Barclay. Beliau juga seorang penulis buku. William Barclay mengatakan bahwa di daerah Palestina itu garam diangkat dari laut mati dan mengandung unsur-unsur lain di dalamnya. Nah, jika garam yang dibawa itu terguyur hujan, maka unsur garamnya akan larut terbawa air. Yang tersisa hanyalah unsur lainnya yang tadi itu, yaitu bubuk putih tanpa rasa asin. Nah, itu jadi garam itu menjadi tawar. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari latar belakang di budaya dari Timur Tengah, orang-orang Timur, kehidupan orang Timur sangat dikenal bahwa dalam kondisi tertentu garam kehilangan rasa asinnya. Ada seorang yang bernama Dr. Thompson dalam The Land and the Book itu menceritakan kisah ini untuk mendukung pernyataan ini. Jadi ada seorang saudagar di Sidon itu mempunyai pasokan garam yang disimpan di 65 rumah di daerah yang bergunung-gunung. Nah, rumah-rumah ini hanya berlantai tanah dan garam yang langsung ditaruh di atas tanah itu dalam beberapa tahun saja rusak semuanya. Rusak seluruhnya. Nah, garam ini akhirnya menjadi tawar dan tidak ada gunanya lagi. Lalu mekar
dan berubah menjadi tanah. Tetapi bukan menjadi tanah yang subur. Ini bukan hanya tidak baik dalam dirinya sendiri, tetapi ia sebenarnya merusak kesuburan tanah mau digaram itu. Karena itu garam yang sudah kehilangan asinnya itu dibuang ke jalan. Makanya persis seperti yang Yesus katakan, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Artinya dibuang ke jalan. Nah, demikian garam yang tawar atau rusak ini menjadi pengganggu sehingga ia disapu aja. Diambil lalu akhirnya dibuang ke jalan. Nah, tidak ada tempat bagi garam yang sudah rusak. Apakah di rumah, di halaman, atau di taman, ia tidak akan biarkan garam itu ada di rumah. Karena udah kehilangan fungsinya. Tidak ada orang yang mengizinkan garam itu tersebut dibuang di ladangnya. Dan satu-satunya tempat baginya adalah di jalan, bukan di ladang. Disitulah, di jalan itulah garam itu dibuang dan diinjak oleh orang lain. Nah, dalam terjemahan King James Version, KJV, itu dikatakan gini, tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk ditaruh di tumpukan kotoran binatang. Bayangkan, terjemahannya begitu. Artinya ditaruh di tumpukan kotoran binatang atau jadi pupuk kandang. Atau istilahnya bahasa Inggrisnya dunghill. Nah, dalam terjemahan King James Version, it is neither fit for the land and nor yet for the dunghill, but man cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. Orang mungkin mengira bahwa tumpukan kotoran binatang adalah tempat yang paling cocok untuk garam yang sudah kehilangan rasa asin. Namun garam itu pun tidak berguna lagi. Jadi fungsinya itu lebih rendah daripada kotoran binatang. Yang sebenarnya kotoran binatang saja bisa berguna untuk pupuk. Tapi garam yang sudah kehilangan rasa asinnya sudah tidak lagi ada lagi fungsinya dan tidak berguna sama sekali. Bayangkan. Sekarang apa sih fungsi garam itu? Fungsi garam ya kita tahu untuk mengawetkan. Supaya mencegah pembusukan dalam ikan, masakan. Nah, kita sebagai gereja sebenarnya ada di dalam dunia ini menjadi garam dunia ini untuk mencegah kebusukan rohani di dalam dunia ini. Kita bisa melakukannya dengan apa? Memberitakan Injil. Sekaligus dengan kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah lingkungan kita. Yang kedua, garam memang memberikan rasa enak di dalam setiap masakan. Karena garam memberikan rasa. Nah, kalau kita masak sayur asem 1 panci, kan gak mungkin garamnya 1 panci juga. Cukup sedikit, tetapi itu memberikan rasa buat masakan sayur asem itu yang ada dalam 1 panci. Nah, kita ada untuk memberikan rasa enak dalam tanda petik, quote and quote, bagi dunia ini dengan cara apa? Menolong mereka yang kesusahan di masa pandemi ini. Keberadaan kita itu dirasakan enak oleh orang-orang di sekitar kita. Karena mereka melihat perbuatan kita yang baik. Dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, kegagalan melakukan peranan ini adalah suatu tragedi yang fatal. Karena menjadi tawar, itu bahasa Yunaninya morante. Itu secara hurufiah berarti menjadi bodoh. Jadi menjadi tawar. Ketika garam menjadi tawar itu sama dengan artinya menjadi bodoh. Morante berasal dari kata dasar moraino. Artinya menunjukkan dirinya bodoh. Itu memang paralel dengan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20 dengan Roma 1 ayat yang ke-22. Jadi adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tapi garam itu kehilangan rasa asin di dalamnya. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita kehilangan status kita yang adalah garam, kehilangan rasa asinnya, maka tidak ada lagi gunanya. Jadi garam yang tawar adalah garam yang terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ia menjadi tawar atau kehilangan rasa asinnya. Nah, ini berbicara tentang pengaruh kan? Karena memang bulan ini kita bicara tentang pengaruh atau influence. Nah, garam yang asin adalah garam yang mempengaruhi. Jadi masakan yang tadinya hambar
diberikan garam, dia mempengaruhi. Tetapi kalau garam itu sudah kehilangan rasa asinnya, ya sudah tidak ada lagi gunanya. Nah, garam ada untuk memberikan fungsinya, itu memberikan rasa asin. Jika garam itu tidak memberikan fungsinya lagi, maka orang akan membuang barang yang tidak berguna itu di jalan, sehingga akhirnya diinjak oleh orang. Memang persis seperti apa yang Yesus katakan. Jadi Yesus katakan itu, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Memang itu faktanya, dan bisa dibuktikan di dalam sejarah dan dalam budaya dari orang-orang Yahudi. Nah, Yesus berkata kamu adalah garam, bukan kamu akan menjadi garam. Perhatikan, kamu adalah garam, bukan kamu akan jadi garam. Status kita sudah menjadi garam. Sedang kita percaya kepada Tuhan Yesus, status kita adalah garam dunia. Jadi bukannya akan menjadi garam. Kita ada untuk mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita harus berbeda dengan dunia ini. Karena warga negara kita adalah warga negara kerajaan sorga. Bukan warga negara dunia ini, di mana kita menjadi serupa dengan dunia ini, conform, di mana kita menjadi serupa dengan wadah yang disediakan oleh dunia ini. Kita harus mengalami transformasi. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengalami perubahan paradigma. Karena kenapa? Akibat dari status kita berubah. Kita menjadi garam dunia. Kita ada untuk memberikan influence. Kita ada untuk memberikan pengaruh buat dunia ini. Nah, hendaklah kita selalu mempunyai garam di dalam diri kita. Karena itu, kalau kita bisa mempunyai nilai, prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Kita yang mempengaruhi dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Nah, berani untuk berubah, dare to change, itu nanti tema yang kita akan bahas minggu depan. Nah, tapi ada satu ayat yang menarik yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Ini ayat ini memang berbicara tentang garam, tetapi jarang sekali orang membahasnya. Hamba Tuhan mengkhotbahkan ini di gereja. Markus 9. Markus 9 ayat 49 dan 50. Markus 9 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Markus 9 ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Ayat ini memang jarang sekali dikhotbahkan, jarang sekali dibahas di gereja, tetapi kita coba untuk kita bisa membahas ayat ini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa maksudnya? Kita akan menggarami dunia ini. Tapi ayat ini mengatakan bahwa karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Konteks ayat di atas berbicara tentang kamu, setiap orang akan digarami dengan api. Itu sebenarnya konteksnya berbicara tentang kesengsaraan atau rasa sakit. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, nah, ini berbicara tentang kesengsaraan atau rasa sakit yang lebih baik dialami ketimbang perbuatan dosa. Sebab apabila berdosa, konsekuensi bagi setiap pendosa itu adalah digarami dengan api. Nah, digarami dengan api. Nah, jadi maksudnya gini, di dalam neraka terdapat api yang tidak akan pernah padam. Dan setiap orang yang dilemparkan ke dalam api neraka akan digarami dengan api. Frase setiap orang yang digarami dengan api secara konteks menunjuk kepada orang-orang yang menerima hukuman nanti di neraka dan akan mengalami penyiksaan yang abadi selama-lamanya. Nah, api yang menggarami itu dapat dimengerti sebagai hukuman orang yang berdosa dengan memakannya habis di dalam kekekalan. Api yang membersihkan orang percaya juga, baik pencobaan, penghakiman Allah, untuk membuat mereka menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi ada dua arti. Untuk hukuman orang yang berdosa dan untuk membersihkan orang percaya. Untuk mereka menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Ini memang konteksnya
Sama dengan apa yang ada tertulis dalam Imamat 2 ayat yang ke-13, bahwa setiap korban harus digarami dengan garam. Jadi ketika kita mempelajari tentang garam, kita coba untuk kita bisa melihatnya secara keseluruhan konteksnya. Jadi api yang menggarami itu dapat dimengerti sebagai hukuman orang berdosa dengan memakannya habis. Itu yang pertama untuk orang berdosa. Yang kedua, api yang membersihkan orang percaya untuk membuat mereka menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi karena setiap korban dalam Imamat 2 ayat 13 harus digarami dengan garam. Nah, ayat tersebut disambung dengan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, perhatikan, persis kan? Seperti tadi yang Yesus katakan, jika garam itu menjadi hambar, ya kan? Nah, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Ayat sebelumnya garam dipakai dalam hubungan dengan penyiksaan kekal di neraka. Yesus selanjutnya mengatakan bahwa para pengikutnya harus seperti garam, membiarkan pengaruh mereka itu dirasakan oleh dunia ini. Mempunyai garam di dalam dirimu berarti menjadi pengaruh yang baik dengan cara apa? Berbuat baik. Diakhiri dengan hidup berdamai dengan orang lain. Persis, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Peacemaker, peace bearer, pembawa damai, berbahagialah. Kenapa orang yang membawa damai diberkati oleh Tuhan? Karena memang untuk itulah dia mengerti statusnya sebagai garam dunia ini, yang mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai yang berbeda dengan dunia ini, nilai kerajaan Allah, nilai-nilai firman Tuhan. Nah, kita harus menjadi garam dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita. Anak-anak muda seringkali sulit untuk kita bisa mempunyai sikap atau tingkah laku yang baik, terutama dalam menghargai orang lain, terutama yang mereka yang lebih tua. Tidak semua orang kita anggap sebagai pantaran kita. Oh, sebaya sama kita. Oh, nggak apa-apa meskipun usianya lebih tua tapi asik kok. Lalu akhirnya kita kehilangan rasa hormat kepada orang itu. Akibatnya kita kehilangan rasa menghargai kepada orang itu. Bagaimana tutur kata kita kepada orang lain? Bagaimana? Apakah perkataan kita baik ataukah ketus atau judes? Baik secara lisan maupun secara tulisan di sosmed. Karena itu akan mempengaruhi penilaian orang lain kepada diri kita. Dan kita menjadi gagal menjadi garam karena memang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Saya setuju dengan perkataan statement dari Harry F. Banks, bilang gini, for success, attitude is equally as important as ability. Jadi untuk sukses, sikap itu setara pentingnya, sama pentingnya dengan kemampuan. Sikap setara dengan kemampuan. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan yang cukup baik, hendaklah kita mempunyai attitude yang baik. Karena dengan demikian kita akan meraih kesuksesan dalam hidup kita. Kesuksesan dunia mungkin dinilai dari materi, tapi kesuksesan kita anak-anak Tuhan dilihat dari seberapa besar pengaruh kita untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Apabila orang-orang agama yang lain aja, agama Buddha saja, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, mengapa tidak dengan gereja? Ya, gereja tidak boleh eksklusif. Bahkan gereja seringkali khotbahnya perpuluhan terus, gitu. Khotbahnya tentang duit terus, persembahan terus, sehingga akhirnya apa? Gereja tidak lagi mengerti apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dari jemaatnya. Bagaimana saat ini ya orang jangankan untuk beli sesuatu, untuk bertahan hidup aja, untuk makan sehari-hari aja itu susah gitu. Tapi mari kita belajar untuk kita bisa menggarami, kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Di masa pandemi ini bahkan ada hamba Tuhan yang menghimbau para pendeta-pendetanya untuk potong gaji. Untuk apa? Uangnya dikumpul untuk beli sembako dan bagikan kepada jemaat. Masih banyak jemaat yang kekurangan.
Tapi bagaimana kepedulian kita? Kalau ingin menjadi terang, ingin menjadi garam, lakukanlah sesuatu di masa pandemi ini. Berikan sesuatu kepada mereka. Pastikan bahwa domba-dombanya Tuhan tidak ada yang kelaparan. Pastikan bahwa domba-dombanya Tuhan terpelihara. Jadi gereja di masa pandemi ini bukannya mengambil, tapi justru memberi. Gitu. Ini prinsip yang harus kita lakukan apabila kita mau menggarami dunia ini. Dunia ini sedang menuju kepada kebusukan, kerusakan. Makin lama makin busuk, malah makin parah. Karena manusia yang berdosa akan terus semakin mencintai dosanya. Dan terus lebih mencintai dosa daripada mencintai Tuhan. Karena itu, di manakah gereja Tuhan? Gereja ada bukan hanya sekedar untuk pelaksana ibadah. Oh, yang penting ibadah. Tapi gereja ada bukan sebagai penyelenggara ibadah. Tapi gereja ada untuk marturia. Untuk bersaksi kepada dunia. Dengan cara apa? Menjadi garam. Menjadi terang. Menggarami dunia yang tawar. Mencegah pembusukan dunia ini. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa kita di sorga. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita semua. Untuk kita bisa menjadi garam. Yang menggarami, yang asin. Bukan sekedar garam yang tawar. Karena tidak ada gunanya lagi. Selain dibuang dan diinjak orang. Mari menjadi garam yang asin. Yang mempengaruhi dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.